Pemirsa, lantas bagaimana bibit-bibit ekstremisme itu tidak terus berkembang hingga menjadi terorisme di Indonesia? Kita akan bahas bersama dengan analis terorisme Ridwan Habib. Selamat pagi, Pak Ridwan. Pagi Pak Ridwan. Selamat pagi. Selamat Ya, pagi. terima kasih Pak Ridwan telah bergabung bersama kami. Kami mau bahas soal ini ada temuan sebuah komunitas TCC isinya anak-anak umur 11 sampai 15-18 tahunan yang diindikasi punya potensi untuk melakukan tindakan-tindakan ekstremis. Tapi kalau menurut Anda sendiri ini memang komunitas apa? Sudah berapa lama ini ada di kalangan remaja? Ya, ini sebenarnya blessing in disguise ya, Mas Jason ya. Karena ini baru terungkap setelah ada peristiwa SMA Negeri 72 itu. Dari sana kemudian teman-teman penyidik Densus 88 melakukan pendalaman terhadap alat komunikasi yang digunakan oleh ABHF yang melakukan pengeboman di SMA 72. Jadi ini blessing in disguise. Kalau tidak ada SMA 72 itu, mungkin ini tidak terungkap dan bisa saja terjadi satu hal yang lebih besar dari ini. Alhamdulillah, jadi ini ada satu sisi yang harus kita syukuri. Tapi di sisi lain, ini juga merupakan keprihatinan kita bersama. Ternyata bahwa di bawah tanah atau secara clandestine, secara senyap, anak-anak kita ini ternyata sudah terracuni atau terrecokin dengan ideologi ekstrim yang berbahaya. Nah, termasuk juga neonazi dan white supremacy yang menginspirasi pada kekerasan ekstrim. Jadi kita ini ada semacam kegamangan awalnya untuk menyebut bahwa aksi pengeboman SMA 72 itu terkait sebuah ideologi. Saat itu barangkali hanya kami yang menyatakan bahwa ini terkait ideologi neonazi dan white supremacy. Yang lain menyatakan ini bagian dari aksi balas dendam bullying. Tapi alhamdulillah dengan analisa kami ini kemudian Densus 88 dan tim yang sangat hebat kemudian melakukan penelusuran dan menemukan ternyata sampai hari ini per hari ini sudah 70 anak yang bisa ditemukan lewat grup chat True Crime Community itu yang kemudian kita harapkan mereka bisa disembuhkan ya dalam tanda petik, dikembalikan kepada norma-norma Indonesia yang anti kekerasan dan cinta damai. Baik. Gitu Mas Jason. Pak Ridwan, jadi grup TCC ini bagaimana pendekatannya kepada anak-anak bahkan bisa berkembang di Indonesia sampai mungkin bisa lebih dari 70? Memang awalnya mereka ini berkembang dari perdebatan atau perbincangan di grup-grup tertutup ya. Grup-grup tertutup yang kemudian dari grup itu menularkan ilmu satu sama lain. Awalnya komunikasinya itu dari penggemar film atau video gore. Video yang mendapatkan kepuasan dari sebuah video yang mencerminkan kekerasan ekstrim. Misalnya pembunuhan, penusukan, ada darah di mana-mana. Nah, ini yang kemudian anak-anak yang menggemari ini kemudian mereka berkumpul atau analisa kami adalah ada yang mengumpulkan dan membuat sebuah grup di mana di grup ini kemudian mereka dilakukan semacam grooming, semacam pelatihan atau pendidikan secara tidak sadar di grooming yang kemudian arahnya ke arah kekerasan ekstrim. Nah, saya sungguh berharap Polri tidak berhenti pada anak-anak ini saja, tapi juga mencari dalang intelektual atau aktor intelektual di balik grup ini. Karena kami meyakini bahwa ini tidak mungkin spontan. Ini pasti ada otak atau dalang yang memanfaatkan anak-anak ini untuk kepentingan dia atau untuk kepentingan kelompoknya. Nah, ini yang saya kira sedang dikejar ya. Sedang dikejar oleh teman-teman polisi Densus 88 terkait sebenarnya siapa ini yang kemudian mendapatkan manfaat dari grup ini yang kemudian mengarahkan anak-anak ini berbuat violent. Pak Ridwan, saya tertarik ketika Pak Ridwan bilang ini ada tendensi anak-anak di dalam grup itu di grooming dalam tanda kutip, diberikan semacam pendidikan begitu. Tadi Pak Ridwan itu bilang, walaupun sampai sekarang dalangnya itu masih dicari siapa. Itu bentuk groomingnya seperti apa, Pak? Salah satunya adalah suplai materi tentang bagaimana mereka membuat alat-alat yang bisa digunakan untuk kekerasan ya.
Contohnya ABHF SMA 72 itu, dia kan tiba-tiba bisa melakukan pengeboman bahkan dengan ada 7 bom, 4 meledak, 3 gagal meledak. Itu kan tidak dilakukan secara sendirian, tapi dibantu oleh kelompok ini, dibantu oleh true crime community ini. Nah, ini kan sedang berjalan nih, dari mana bomnya, kemudian rakitannya siapa yang yang mengirimkan, kemudian siapa yang kemudian menyuplai dananya melalui Bitcoin, melalui kripto, ini kan sedang berjalan. Jadi groomingnya di situ. Groomingnya bisa dalam bentuk teknik, cara membuat alat-alat untuk kekerasan, termasuk juga groomingnya di situ adalah ideologinya. Ideologinya dicekokilah mereka bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, dunia sedang dalam menuju kehancuran, dan mereka adalah pahlawan-pahlawan yang bisa menyelamatkan dunia. Jadi ini mirip sekali dengan satu, mungkin Mas Jason sempat nonton ya, sekarang sedang trending di Netflix, namanya Hunters. Nah, serial Hunters itu juga melakukan grooming terhadap anak-anak untuk membangkitkan kembali neo-Nazi. Nah, ini yang saya kira nanti penyidik Densus 88 yang akan mendalami lebih dalam, apakah ini hanya spontanitas ataukah ini jejaring internasional? Kalau dari penjelasan juru bicara Densus tadi, Pak Mahendra tadi, ternyata aksi SMA 72 menginspirasi penusukan di Rusia. Berarti ini jejaringnya sudah internasional ini. Sudah bukan lagi sekedar anak-anak iseng di Indonesia, tetapi sudah meluas. Jejaringnya sudah meluas secara internasional. Baik, jadi ini bukan kerjaan anak-anak iseng di Indonesia saja, tapi ternyata pemirsa ini ada jaringan internasionalnya. Terima kasih Pak Ridwan sudah memberikan pemahaman untuk pemirsa Selamat Pagi Indonesia soal bagaimana TCC ini sebenarnya ada di kalangan anak-anak. Tapi kita mudah-mudahan bisa mendeteksi lebih lanjut lagi, khususnya dari Densus 88. Terima kasih Pak Ridwan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.